Shalom, sahabat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin setiap kita pasti diberkati Tuhan dengan luar biasa. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu keempat dalam bulan Mei, di mana kita masih ada dalam satu tema yang sama, yaitu dipanggil untuk menyembah. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa dan kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucap syukur untuk ibadah pada kesempatan ini. Biarlah setiap kami boleh mengikuti pemberitaan firman Tuhan ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Beri hamba-Mu hikmat, biarlah setiap apa yang hamba-Mu sampaikan adalah kebenaran-Mu Tuhan, hati-Mu sendiri. Urapi hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasan, biarlah Roh Kudus yang menaungi hamba-Mu. Berkati juga setiap umat-Mu, jagai kami, lindungi kami, biarlah kami boleh berkonsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap yang kami dengar ini boleh kami kerjakan, kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami. Berkati kami dengan tanah hati yang subur, tanah hati yang siap menerima firman Tuhan, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan dan apa yang kami terima Tuhan, biarlah semuanya boleh kami kerjakan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada satu tema yang menarik untuk saya bahas pada kesempatan kali ini adalah mesbah keluarga. Bagaimana kita bisa membangun mesbah keluarga? Seringkali kita melupakan kehidupan rohani dalam keluarga kita. Kita hanya membangun mungkin kehidupan rohani kita sendiri, tapi kita tidak memperhatikan keadaan rohani dari keluarga kita. Keluarga ini memang merupakan tanggung jawab yang jangan sampai kita lupakan. Bahkan keluarga itu tidak kalah penting dari pekerjaan yang kita lakukan. Bahkan lebih penting, Tuhan menciptakan keluarga sebagai tempat di mana kita bertumbuh, tempat kita mengasihi, tempat kita saling mencurahkan isi hati. Dan keluarga adalah bagian yang terpenting yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan yang saya ambil dalam Yosua pasal 24 ayat 13-15, dikatakan demikian. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota yang tidak kamu dirikan tapi kamulah yang diam dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini adalah pernyataan iman dari Yosua, seorang pemimpin Israel yang menggantikan Musa. Yosua ini adalah orang yang menurut saya menarik sekali, karena jika dibandingkan dengan Musa, Yosua ini adalah orang yang tidak sehebat Musa. Baik dalam kepemimpinannya, baik dalam apa yang dilakukan dikerjakannya, Yosua ini kalah jauh secara intelektual, secara leadership. Tetapi justru Tuhan memakai Yosua yang terbatas jika dibandingkan Musa. Disinilah saya melihat kepemimpinan itu tidak hanya dilihat dari kehebatan seseorang, tapi dilihat dari bagaimana seseorang itu mengandalkan Tuhan. Perjalanan iman Yosua ini mengawali bagaimana dia menuliskan akhir kisah hidupnya, karena di Yosua pasal 24 pada akhirnya dituliskan Yosua ini dikuburkan bersama Yusuf, dan dia dikuburkan mendapatkan tempat peristirahatan. Dan Yosua pasal 24 ini adalah pasal terakhir dari kitab Yosua. Di sini saya mendapati bagaimana Yosua yang dalam perjalanannya, dia adalah seorang yang sudah menjadi budak di Mesir. Dia mengerti bagaimana kehidupan di Mesir. Dan saat di Mesir dia menjalani hidup yang mungkin nampaknya enak karena dia tersedia roti dan anggur. Dan kemudian di Mesir itu satu-satunya penghiburan adalah waktu mereka beristirahat dan mendapatkan roti dan anggur sebagai tempat mereka ini seperti weekend lah, atau liburan mereka, di mana mereka bisa makan enak, di mana mereka bisa minum sampai puas, dan mereka mungkin mabuk. Tapi Yosua melihat itu bukanlah sebagai sesuatu yang Tuhan inginkan di dalam hidupnya. Kemudian pada waktu Musa memimpin
umat Israel ini keluar dari Mesir, Yosua pun ada di dalamnya. Karena pada waktu Musa mengirimkan ke-12 pengintai, salah satu dari pengintai yang kembali dari tanah Israel atau tanah yang dijanjikan itu, tanah Kanaan, adalah Yosua. Dan setelah itu pada waktu Musa sudah mulai tua dan akan mati, kemudian Tuhan memilih abdi Musa, Yosua, untuk menggantikannya. Di sini Yosua adalah seorang yang berjalan bersama Musa tetapi berbeda generasi. Yosua adalah generasi yang lebih muda daripada Musa. Dan saya melihat dalam kehidupan Yosua, sejak awal hidupnya dia ada di Mesir, dia melihat bahwa orang Israel di Mesir pun disertai Tuhan. Kemudian pada waktu orang Israel ada di padang gurun, setelah mereka keluar di Mesir, mereka pun disertai Tuhan luar biasa. Mujizat menyertai kehidupan orang Israel. Pada waktu mereka mulai menginjakan untuk masuk mendiami tanah yang dijanjikan, tanah Kanaan dan tanah Israel, di situ pun Yosua melihat penyertaan dan juga janji Tuhan untuk dijalani. Yang menarik dari kehidupan Yosua pada akhirnya, yang dia katakan pada akhir hidupnya bukanlah semua pencapaiannya, tetapi justru Yosua mengingatkan bahwa orang Israel pada waktu itu sudah mulai berubah hatinya. Orang Israel pada waktu itu dia sudah mulai melihat bahwa Tuhan itu bukanlah satu-satunya yang harus disembah. Tetapi mereka mulai melihat dewa-dewa orang Amori, dewa-dewa orang Mesir, di mana mereka bisa menyerupai kuasa Tuhan, memberikan berkat, dan orang-orang Israel itu beberapa ada yang berubah hatinya, ada beberapa orang mulai meninggalkan ibadah kepada Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Israel. Kemudian pada waktu itu Yosua ini melihat dia harus menetapkan bahwa hal yang harus dijaga adalah ibadah yang sejati. Dan di sini dia mengatakan, tapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, kepada Allah dan kepada nenek moyangnya. Beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Pernyataan iman yang terakhir ini, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, untuk membangun sebuah kelompok yang besar itu dimulai dari kelompok yang kecil dulu. Yosua menyatakan dirinya bersama seisi rumahnya, itu mereka menyembah Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel, di mana dia mempercayai penyertaan Tuhan itu luar biasa dan itu tidak bisa digantikan. Mungkin dewa-dewa lain bisa menyerupai, tetapi tidak ada seperti Allah yang kita sembah. Mari kita masuk dalam pembahasan pokok kita, yaitu bagaimana kita membangun mezbah keluarga kita. Yang pertama adalah kita harus membangun mezbah pribadi. Tidak mungkin kita membangun sesuatu di luar kita tanpa kita membangun diri kita sendiri. Kalau kita nggak punya fondasi yang kuat dalam kehidupan diri kita sendiri, bagaimana kita bisa membangun yang lainnya? Di sini dikatakan Yosua pasal 24 ayat yang 15, bagian kedua, pertama kali dia berkata, tetapi aku. Di sini ditekankan sekali oleh Yosua sebelum dia menjawab, tetapi kami sekeluarga. Dia tidak mengatakan begitu, tetapi Yosua justru mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Bagaimana dalam kehidupan Yosua, dia menyadari sekali bahwa yang pasti untuk membangun satu mezbah keluarga, mezbah pribadi ini harus kokoh dulu, harus kuat dulu. Karena kalau seorang yang tidak bisa memberikan contoh, bagaimana dia bisa membangun orang-orang di sekitarnya? Contoh kata seperti ini, ada satu kali orang memiliki anak dan anaknya ini mulai bertumbuh besar dan anaknya mulai merokok. Dan seorang orang tua menegur, "Nak, kamu jangan merokok." Jawab si anak, "Lah bapak menegur tapi bapak sendiri merokok." Di sini kita bisa melihat bahwa contoh itu penting sekali dalam kehidupan yang nyata. Kehidupan mezbah pribadi kita itu juga harus nyata dilihat oleh keluarga kita, Bapak Ibu Saudara. Dan bagaimana kita membangun mezbah pribadi kita? Yang pertama itu membutuhkan keteguhan hati. Karena seringkali dalam kita menjalani iman kita, kita seringkali melihat keadaan sekitar. Yosua juga sama.
pada waktu itu dia melihat banyak orang yang sudah mulai melenceng dari imannya kepada Tuhan. Yosua melihat bahwa orang Israel banyak sekali yang dalam hidupnya dia justru menyembah allah-allah lain, allah-allah yang bisa memberikan berkat secara instan. Dan dikatakan, tapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Yosua melihat bahwa banyak sekali teman-temannya atau orang-orang di sekitarnya itu memilih beribadah kepada dewa lain. Dewanya siapa? Kepada nenek moyangmu, dewa nenek moyangmu yang ada di sungai Efrat di Mesir. Dan kemudian orang Amori yang negerinya kamu diami. Ternyata orang Israel tidak bisa lepas dari masa lalunya dan masa sekarang. Di mana di masa lalu mereka melihat ada dewa-dewa yang mereka sembah itu adalah dewa-dewa yang nampaknya hidup. Dan pada waktu mereka mendiami tanah orang Amori, mereka melihat kayaknya dewa orang Amori ini juga sama, bisa memberikan berkat. Disinilah Yosua melihat, aku tidak mau ikut arus. Orang lain mungkin mulai meninggalkan imannya. Orang lain mungkin mulai berubah setia. Orang lain mungkin mulai tergoda. Tetapi keteguhan hatiku untuk membangun mezbah pribadiku bersama Tuhan itu tidak bisa digantikan. Kita melihat bahwa membangun mezbah pribadi yang pertama adalah kita butuh keteguhan hati. Yang kedua, bagaimana kita bisa membangun mezbah pribadi itu bisa kokoh. Membangun pengalaman bersama Tuhan ini penting sekali Bapak Ibu Saudara. Karena kita berpikir, yang namanya iman itu cuma ada di dalam pengertian kita, dalam hati kita, tidak akan ngefek di dalam kehidupan sehari-hari kita. Salah, justru iman kita, pengertian kita akan Tuhan akan membawa dampak kepada sikap kita menjalani hidup sehari-hari kita. Bilangan pasal 14 ayat yang ke-9 dikatakan demikian, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka ini akan kita telan habis, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Ini adalah kisah di mana pada waktu Musa mengirimkan 12 pengintai untuk melihat tanah Kanaan dan sekitarnya. Pada waktu itu 10 pengintai yang tua-tua berkata, wih kami melihat bahwa negeri itu penuh susu dengan madu. Tapi ada orang Gergasi, ada orang Hebus, ada orang yang besar-besar, tinggi-tinggi, pandai berperang. Dan sehingga iman mereka ini mulai runtuh. Padahal mereka ini sama-sama pada waktu keluar dari Mesir, mereka melihat laut Teberau itu terbelah. Mereka menjalani dari laut yang tengah itu yang tidak ada apa-apanya, yang kering itu mereka menjalani. Kemudian saat mereka sudah sampai ke ujung, laut itu ditutup oleh Tuhan dan semua orang Mesir yang mengejar orang Israel ini terbunuh saat laut Teberau terbelah, tertutup. Kita lihat, pengalaman iman itu penting sekali untuk kita ingat-ingat Bapak Ibu Saudara. Dan Yosua mengingat bagaimana Tuhan itu menyertai orang Israel. Pada waktu mereka di padang gurun, tiang awan, tiang api menyertai mereka. Dan lihat, Yosua berpengalaman dengan Tuhan itu sejak masa mudanya. Yosua memiliki pengalaman iman itu bukan hanya untuk disimpan saja dalam sebuah ibadah. Bukan, Yosua melihat bahwa imannya itu akan mempengaruhi cara hidupnya, cara berperilakunya, cara dia bersikap, cara dia menjalani hidup sehari-harinya. Membangun mezbah pribadi berarti kita membawa iman kita dalam kehidupan nyata kita. Kalau kita percaya Tuhan itu baik, bagaimana sikap kita menjalani masa-masa yang tidak menyenangkan, itu juga akan berefek kepada mezbah pribadi kita. Kalau kita dalam menjalani kehidupan kita, mengeluh, walaupun dalam kehidupan mezbah pribadi kita menyanyikan aku bersyukur kepada Tuhan, Tuhan itu baik, Tuhan itu setia. Waktu doa kita memuji Tuhan, Tuhan aku percaya Engkau Allah yang berkuasa. Tetapi kalau dalam hidupnya dia meragukan Tuhan, maka mezbah pribadinya itu sedang dihancurkan secara nyata. Yang ketiga adalah membangun mezbah pribadi itu butuh tetap setia. Karena Yosua pasal 24 ini adalah tulisan terakhirnya dan dia menyatakan sampai akhir hidupku aku mau setia.
Bukankah itu yang kita inginkan? Sampai aku menutup mata, sampai memutih rambutku, Yesus tetap Allahku, Dia tetap setia, dan aku tetap digendongnya. Bandingkan Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita ini apakah memang sama seperti apa yang dilakukan Yosua? Yosua dalam kehidupannya mengalami banyak tantangan. Dia juga melihat, tadi saya sudah sampaikan di Bilangan pasal 14 ayat yang ke-9, yang menyatakan sama apa yang dilihat oleh Yosua bersama 10 pengintai tadi. Hal yang baik, tetapi di situ ada tantangan. Dia menjalani hidupnya, dia mengalami masa-masa berperang. Saat dia meruntuhkan tembok Yeriko, dia tahu bagaimana tebalnya tembok Yeriko itu. Waktu dia menjalani kota demi kota, dia tahu bagaimana apa yang dihadapinya. Kadangkala dia juga salah langkah dalam berstrategi. Tapi Yosua dalam akhir hidupnya itu memberikan kita satu contoh. Sampai akhir hidupku aku mau setia. Membangun mezbah pribadi itu butuh kesetiaan. Membangun mezbah pribadi itu butuh kontinuitas, butuh kesinambungan. Jangan sekali-sekali kita, aku pokoknya mau membangun mezbah pribadiku cuma sebulan ini. Setelah sebulan, saya nggak mau lagi membangun mezbah pribadiku, sudah cukup lah. Mungkin kita, kalau masalah sudah berlalu, aku akan berhenti berdoa. Atau malah justru kalau masalah sudah selesai, baru aku akan memulai berdoa. Bapak, Ibu, Saudara, jangan tunggu masalah untuk berhenti atau masalah masih ada. Tetaplah setia kita ini berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Hal yang kedua adalah setelah kita membangun mezbah pribadi kita, yang kedua adalah untuk membangun mezbah keluarga, kita harus tahu bagaimana fondasi mezbah keluarga itu. Katakan tadi Yosua pasal 24 ayat yang 15b, tetapi aku, dan kemudian Yosua menuliskan, dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Isi rumah itu bukanlah perabotan rumah tangga, tetapi isi rumah adalah orang-orang di sekitar kita, orang di sekeliling kita yang paling dekat, yaitu istri kita, mungkin kakak kita, mungkin paman kita, mungkin ayah ibu kita, mungkin adik kita, mungkin anak-anak kita, mungkin sepupu kita, mungkin banyak sekali yang namanya seisi rumah ini adalah keluarga kita. Baik itu keluarga inti maupun keluarga besar kita. Jangan lupa mendoakan mereka, Bapak Ibu Saudara. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang 31 dikatakan demikian. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Minggu lalu saya sudah sampaikan pada waktu Paulus ini berdoa, memuji menyembah Tuhan, engsel-engsel penjara mulai runtuh, dan kemudian pada waktu itu penjaranya terbuka, dan saat Paulus itu melihat pintu penjara terbuka, bukannya melarikan diri, tetapi justru Paulus berdiam di situ, dan kemudian kepala penjara sudah bersiap-siap bunuh diri, karena dia menyangka bahwa semua tahanan sudah lari, tetapi justru Paulus berada di situ. Dan kemudian saat kepala penjara itu mendengarkan suara Paulus, kami masih di sini, Paulus menyatakan hal seperti itu, kepala penjara tidak jadi membunuh dirinya. Dan terjadi interaksi antara Paulus dan kepala penjara. Saat kepala penjara ini mengundang Paulus untuk masuk ke dalam rumahnya untuk memberitakan Injil, ini adalah hal yang paling benar yang dilakukan oleh kepala penjara itu. Dia melihat harta rohani yang ada pada Paulus itu juga harus dimiliki oleh keluarganya. Kita lihat di sini ada satu contoh yang menarik dari kehidupan kepala penjara ini. Yesus satu kali mengatakan kalau ada orang mendapatkan harta yang sesungguhnya, maka harta yang lainnya itu akan dia buang, karena harta yang sesungguhnya itu adalah harta satu-satunya yang harus dimiliki. Dan lihat harta rohani yang Paulus bawa kepada kehidupan kepala penjara ini, di mana kepala penjara melihat kasih Paulus, dia tidak melarikan diri, justru dia berdiam diri supaya tidak mencelakakan orang lain. Itu sebagai kasih yang mengubahkan kehidupan kepala penjara ini. Dan kehidupan kasih satu orang yang menular kepada kepala penjara ini, kemudian ditularkanlah kembali oleh kepala penjara ini kepada seisi keluarganya. Bukan berarti saat kita percaya kepada Tuhan kemudian otomatis seluruh keluarga itu selamat, bukan demikian. Tetapi tanggung jawab pribadi kita untuk memberitakan Injil kepada orang-orang terdekat kita inilah yang harus kita
lakukan. Yang kemudian, tanggung jawab orang tua ini juga penting Bapak Ibu Saudara, untuk membawa anak-anaknya mengenal Tuhan. Karena ini yang dituliskan Musa, demikian haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Bagaimana kita membangun fondasi iman anak-anak kita ini bukanlah tanggung jawab gereja, tetapi tanggung jawab orang tua. Seringkali kita yang penting aku sudah bawa anakku ke gereja, ikut ibadah, mungkin ibadah remaja, ibadah anak-anak, ibadah kaum muda lah, yang penting sudah di gereja saja. Mereka sudah mendapatkan pendidikan iman. Pendidikan iman itu bukan berasal dari gereja. Memang gereja itu memberikan satu masukan, satu firman, satu kehidupan satu firman yang nyata. Tetapi tanggung jawab mendidik anak-anak ini ada pada keluarga. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ada seorang mungkin mengeluh ini. Karena anaknya nakal di sekolah, kemudian dia datang pada pendetanya. Pak Pendeta, bagaimana ini anakku nakal? Ini padahal aktif loh di gereja. Di gereja sehari itu mungkin ikut ibadah kaum muda, ibadah umum 2 kali saja. Ada di gereja mungkin 4 jam. Satu hari ada 24 jam. Satu minggu ada 7 hari. Porsi di gereja sedikit sekali. Bagaimana porsi di rumah? Siapa yang bisa mendidik anak-anak punya porsi lebih banyak? Orang tua, bukan pendeta. Kalau kita mengharapkan anak-anak kita dididik oleh pendeta, seringkali pendeta pun lupa mendidik anak-anaknya Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-22. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Lihat Bapak Ibu Saudara, di sini kita pun mendapatkan bahwa seringkali hamba Tuhan pun melupakan keluarganya. Saya seringkali berbicara dengan anak saya mengenai bagaimana kehidupan iman itu bukanlah sesuatu yang mengawang-awang, bukanlah sesuatu yang terlalu tinggi. Kehidupan iman itu kita baca Alkitab, kita renungkan. Fungsinya adalah untuk menuntun kita. Alkitab katakan bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan-jalan kita. Saya sering sampaikan pada anak-anak saya, kalau ingin jalan hidupmu itu kelihatan bagus di depan, maka butuh satu terang yang ajaib yang bernama Yesus Kristus sebagai dasar hidup kita. Kalau kita melupakan terang itu, maka yang terjadi adalah sama seperti saat kita mengalami mati lampu di malam hari, yaitu kita tidak bisa melihat apa yang ada di depan kita dan kita mulai melakukan yang salah. Anak-anak ini adalah peniru ulung Bapak Ibu Saudara. Orang tua itu harus jadi contoh. Kalau fondasi orang tua dalam mezbah pribadi tidak teguh, ya tentu saja anak-anak ini akan cenderung untuk meniru. Satu kali saya bersama anak-anak saya dalam masa-masa karantina di rumah ini, kita ini akhirnya banyak bersinggungan langsung dengan gadget atau handphone lah. Karena anak saya lihat dia banyak memakai gadget dari pagi sampai malam. Saya pun ingatkan, nak, jangan main gadget terus. Ayo dong, pakai harimu untuk hal-hal yang lain. Jawabannya simpel sekali. Kalau saya taruh gadget, papa juga taruh gadget dong. Oh, yang namanya keluarga itu akan saling menimpali satu dengan yang lainnya saat kita punya komunikasi yang kuat. Saya pun seringkali juga ditegur sama anak-anak saya. Disinilah yang namanya fondasi dalam keluarga untuk membangun mezbah ini penting. Kedekatan kita secara emosional kepada anak, bagaimana kita mengajarkan yang namanya kehidupan iman itu bukanlah kehidupan yang otoriter. Kalau kamu mau hidupmu beruntung, kamu taat sama firman Tuhan. Bukan itu saja. Kalau kita taat akan firman Tuhan, hidup kita pasti beruntung. Lebih dari itu, kita kenal apa yang namanya juru selamat kita, Yesus Kristus, yang menolong, menjaga hidup kita,
menggaris hidup kita supaya tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Allah Roh Kudus yang menuntun kita kepada kehidupan yang benar dan yang memberkati orang lain. Di sini kita punya tanggung jawab bersama Bapak Ibu Saudara. Bayangkan gereja mengajar sesuatu yang sehat kepada banyak orang tua, banyak anak remaja, banyak anak-anak. Kemudian saat pulang mereka mendapatkan pengajaran yang sama dan mereka mendiskusikan yang namanya ajaran-ajaran yang sehat ini. Tadi di gereja saat anak-anak bersama orang tua sudah sampai rumah dan mereka bercerita, "Pak, tadi di gereja kita mendapatkan pengajaran ini." Sama nak, tadi Bapak Pendeta juga bilang begini. Akhirnya mereka berdiskusi mengenai firman Tuhan. Betapa itu yang harus kita lakukan. Jangan kemudian yang namanya iman itu urusannya gereja. Yang namanya kehidupan saya ini pokoknya asal ada makanan, asal ada berkat jasmani cukup. Kehidupan kita, fondasi mesbah keluarga yang paling pertama adalah jangan hanya memperhatikan kehidupan jasmani keluarga kita saja. Kehidupan jiwani, bagaimana anak-anak kita itu bertindak, berperilaku, merasakan tenang, damai, itu juga tanggung jawab kita. Kehidupan rohani mereka pun juga tanggung jawab orang tua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, setelah kita tahu fondasi mesbah keluarga, bagaimana kita membangun mesbah keluarga? Memulai sesuatu itu tidak akan pernah mudah. Sama seperti saat waktu kita dulu kecil, 0 sampai 9 bulan, kita itu berbaring, kemudian umur 3 bulan kita mulai telungkup, mengangkat kepala kita, umur 6 bulan kita mulai bisa berguling-guling, umur 9 bulan kita akan mulai belajar berdiri umumnya. Kemudian kita mulai melangkahkan kaki pertama. Saya ingat sekali ada anak saya yang waktu dia belajar berdiri, dia itu berdiri dengan hati-hati sekali. Kemudian pada waktu mau melangkahkan kakinya itu dia takut jatuh, kemudian dia duduk kembali, kemudian dia berdiri lagi, dia mengangkat kakinya dan dia mulai melangkah satu dan dia duduk kembali. Yang namanya memulai itu tidak akan pernah mudah. Memulai mesbah keluarga pun akan menjadi momen-momen yang sangat tidak mudah, karena rasanya aneh begitu loh. Rasanya ini sesuatu yang rohani sekali. Bukan saya banget mungkin bagi Bapak Ibu Saudara, tetapi saat kita memulai ada janji Tuhan, ada berkat Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada terang Tuhan yang akan menyinari kehidupan Bapak Ibu Saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara akan menjalani kehidupan ini jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Hal yang pertama, coba kita memulai dengan hal yang sederhana. Bagaimana cara kita memulai mesbah keluarga? Yang pertama tentu saja kumpulkan keluarga bersama-sama dalam satu ruangan. Bisa dimulai dengan mulai menaikkan sebuah pujian. Bapak Ibu Saudara boleh menaikkan sebuah pujian yang Bapak Ibu Saudara bisa naikkan, memimpin anak-anak, kemudian anak-anak juga mengikut menyanyikan lagu bersama-sama, harus dimulai. Kemudian yang kedua, membaca sebagian atau sepenggal Alkitab. Tidak usah membaca 5 pasal dibacakan bersama anak-anak gitu, nggak usah. Tetapi membaca sepenggal apa yang sedang Bapak Ibu Saudara renungkan, apa yang sedang Bapak Ibu Saudara itu baca pada waktu itu. Tentu saja ini bisa terjadi kalau Bapak Ibu Saudara membangun mesbah pribadi, membangun saat teduh pribadi, membangun membaca Alkitab pribadi, dan kita bisa akan menuntun anak-anak untuk mulai mengenal firman Tuhan itu sebagai panduan hidup yang tidak pernah mengecewakan. Yang ketiga adalah setelah kita mulai membaca, kita sudah menaikkan lagu, membaca, kemudian yang ketiga adalah kita tunduk kepala bersama, kita bilang, yuk mari kita berdoa bersama-sama. Saya akan doakan istri akan doakan anak doakan anak yang satu doakan saya. Dan muter aja begitu, simple aja. Doanya nggak perlu lama-lama. Bapak Ibu Saudara, yang namanya doa itu nggak perlu bertele-tele, nggak perlu panjang lebar. Kehidupan doa kita dinilai dari hati kita, bagaimana saat kita itu ingin berdoa. Saat saya berdoa, saya biasa mendoakan anak saya, mungkin istri saya, mungkin saya pada waktu itu terbeban untuk mendoakan siapa yang sedang sedih, saya doakan, saya kasih semangat, saya berikan firman Tuhan juga sebagai peneguh supaya mereka tidak kecewa. Dan yang keempat adalah mempunyai jadwal pribadi untuk bersama-sama dengan anak-anak itu belajar firman Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, mari ajak anak-anak, juga saya mengajak Bapak Ibu Saudara selama masa-masa ini, mari kita selesaikan satu buku ini, kita baca. Sehari mungkin 5 pasal, 3 pasal, mulai dari perjanjian baru saja Bapak Ibu. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu Saudara bisa lari ke perjanjian lama. Dan kemudian kita akan menyelesaikan satu buku ini. Hal yang keempat adalah, Bapak Ibu Saudara, hasil dari mezbah keluarga. Kita jangan pikir bahwa kita membangun mezbah keluarga itu adalah hal yang sia-sia. Karena seringkali kita pikir, bangun mezbah keluarga ngapain sih? Tapi hasil dari mezbah keluarga itu membawa satu dampak yang dahsyat. Ingatkah kita akan Simon dari Kirene? Karena dalam Markus pasal 14 ayat yang 21 dikatakan demikian. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Pada waktu itu ada seorang yang bernama Simon, dan dia ada dalam perjalanan dan melewati kota Yerusalem. Kemudian saat di Yerusalem itu, Simon ada dalam satu kerumunan. Kemudian saat dalam satu kerumunan itu, dia melihat, ya ada apa ini? Kemudian dia mulai melihat-lihat, ada orang yang kemudian di situ jatuh dan perlu untuk ditolong. Kemudian prajurit Romawi bilang, kamu, bantu dia. Dan pada waktu itu Simon dengan jengkel hati, ada apa sih? Saya ini cuma ingin lihat kerumunan, kenapa saya disuruh membantu? Dan saat itu Simon membantu mengangkat salib Yesus mungkin dengan hati yang dongkol. Kemudian Bapak Ibu Saudara, mungkin kisah ini nggak berhenti sampai sini. Tapi Roma pasal ke-16 ayat ke-13 dituliskan oleh Paulus demikian. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Di sini Bapak Ibu Saudara melihat bahwa tadi yang namanya Simon ini adalah ayah Alexander dan Rufus. Ternyata Rufus itu dituliskan oleh Markus sebagai anak dari Simon orang Kirene. Ternyata itu bersangkut paut dengan apa yang dituliskan oleh Paulus. Roma pasal 16 ayat 13 itu menyatakan salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan. Di sini kita melihat bahwa mungkin pada waktu dia dongkol, dia ambil salib Kristus dan mengikuti jalan salib itu sampai Yesus diselamatkan dan sampai Yesus mati. Pada waktu itu hati Simon itu diubahkan menjadi orang percaya. Dan Simon pada waktu pulang, dia mungkin bercerita sama istrinya, dia juga bercerita sama anak-anaknya, dan mendapatkan satu hasil, yaitu salam kepada Rufus, anak dari Simon orang Kirene. Bahkan dikatakan oleh Paulus, dan salam kepada ibu Rufus, yaitu istrinya Simon, yang bagiku juga adalah ibu. Bagaimana kehidupan Simon yang memuridkan istrinya, memuridkan anaknya, dia bisa menyokong pelayanan Paulus dan mendapat Paulus ini waktu ada dalam Roma bersama Simon dan bersama istrinya, Paulus ini mendapatkan kehangatan, Paulus ini mendapatkan sambutan. Yang namanya mezbah keluarga atau kita memperhatikan kehidupan rohani keluarga kita, itu berdampak Bapak Ibu Saudara. Ada iman yang ditularkan, ada iman yang kemudian kita juga turunkan kepada anak-anak kita, istri kita. Yang kedua, Timotius. 2 Timotius pasal 1 ayat yang kelima dituliskan demikian oleh Paulus. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Bagaimana yang namanya Timotius ini adalah keturunan dari orang Kristen, di mana neneknya Timotius ini adalah Lois, yang Paulus juga melihat bahwa iman dari nenek Timotius ini juga hidup, di mana Lois itu juga menurunkan imannya atau memuridkan anaknya yang bernama Yunike, yaitu ibu dari Timotius, dan disitulah Yunike juga hidup dalam iman yang hidup, iman yang benar dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan bagaimana Yunike, ibu dari Timotius ini juga memuridkan Timotius.
Dan Timotius ini dalam hidupnya dia dimuridkan langsung oleh Paulus, seorang yang cinta Tuhan, seorang yang menuliskan banyak kitab dalam perjanjian baru. Bapak Ibu Saudara, yang namanya mesbah keluarga jangan anggap sepele, karena kita seringkali tidak tahu siapa yang sedang kita didik. Kalau kita mendidik anak kita dengan pola pikir yang benar, hidup yang benar, satu filosofi yang benar, bukankah kita sedang melakukan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan? Jangan lupakan kehidupan keluarga kita. Kita nggak tahu masa depan anak kita, tetapi Tuhan tahu. Tanggung jawab kita adalah kita tetap setia menyatakan firman Tuhan berulang-ulang kepada anak kita, kepada istri kita, kepada seluruh isi keluarga kita, berulang-ulang. Jangan bosan-bosan untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu Saudara, bangun mesbah keluarga kita dan jangan sampai kita kehilangan nilai-nilai Kristus dalam kehidupan kita. Dialah yang memelihara kita sekarang sampai selama-lamanya. Jangan lupa untuk membangun mesbah keluarga kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk dimana kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang sertai, Tuhan yang pimpin kami untuk kami membangun mesbah keluarga. Kalau kami saat ini sedang dalam proses membangun mesbah pribadi, Tuhan yang kuatkan kami. Dan juga kuatkan kami untuk membangun mesbah keluarga. Berkati Tuhan kami yang sedang dalam pergumulan, Tuhan sertai selalu. Kami yang dalam sakit, Tuhan yang sembuhkan. Kami yang dalam hilang pengharapan, Tuhan beri pengharapan yang kekal bagi kami. Sertai kami, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Biarlah berkat, perkenanan, berkat rahmat dari Tuhan, dari Allah Bapa di surga, berkat cinta kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai memberkati kami semua dan seisi keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah sudah selesai. Dan tetap kita ini beribadah dari rumah, tetap kita semangat Bapak Ibu Saudara, belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Tuhan Yesus memberkati.